Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Lutfi Yudaningrum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan analisis jabatan yang telah kami kerjakan. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu Aditya Tisna Maulana, Nindya Aulia Rizky, Rani Aristangrini, saya sendiri, dan Yesa Enda Damayanti. Oke, pada analisis jabatan kali ini, kami memilih perusahaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2. Nah, LPKA ini merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi dari lembaga pemasyarakatan atau lapas anak sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi anak. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Berikut ini adalah posisi serta job analyze. Kita akan melanjutkan ke jabatan yang pertama dan dianalisis oleh saya sendiri. Oke, jabatan yang pertama itu adalah pengolah data laporan dan ketertiban. Unit kerjanya yaitu subseksi administrasi dan penegakan disiplin. Lalu, tugas utamanya adalah melaksanakan pembantuan, pengawasan, serta melakukan administrasi tugas kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan. Berikut ini adalah tugas pokoknya. Di dalam tugas pokok ini ada uraian tugas dan hasil kerja. Lalu berikut ini adalah wewenang dan tanggung jawab. Berikut ini adalah bahan kerja dan penggunaannya dalam tugas. Berikut ini adalah perangkat atau alat kerja dan penggunaannya dalam tugas. Lalu berikut ini adalah hubungan atau korelasi jabatan. Di dalamnya itu ada jabatan, unit kerja, dan dalam hal apa. Lalu, berikut ini adalah posisi dalam struktur organisasi. Pengolah data, laporan, dan ketertiban itu ada di bawah Kepala Subseksi Administrasi dan Penegakan Disiplin. Di bawah Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin. Lalu berikut ini adalah kondisi lingkungan kerjanya. Berikut ini adalah kondisi bahayanya berdasarkan resiko fisik dan mental serta penyebabnya. Lalu berikut ini adalah syarat jabatan. Di syarat jabatan ini ada syarat fisik, upaya fisik. Lalu ada syarat kompetensi. Di bawah ini ada keterampilan kerja, pendidikan, dan pelatihan. Dan berikut ini adalah syarat psikologis. Jabatan yang selanjutnya, petugas atau anggota jaga dengan kode jabatan 027340402. Unit kerjanya subseksi administrasi pengawasan dan penegakan disiplin. Intisari jabatannya mengawasi aktivitas anak didik serta menjaga ketertiban LPK. Tugas pokoknya yang pertama menyusun laporan mengenai keamanan, hasil kerja laporan tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan keamanan. Yang kedua menyusun administrasi mengenai tata tertib jika terjadi pelanggaran. Hasil kerja berupa laporan yang mencatat rincian setiap pelanggaran tata tertib. Melakukan koordinasi kepada petugas jaga terkait tata tertib anak binaan. Hasil kerja menciptakan lingkungan yang teratur dan disiplin. Yang keempat, menyusun jadwal piket petugas dengan hasil kerja di jadwal yang terstruktur. Wewenangnya yang pertama merancang jadwal piket petugas, yang kedua menyusun laporan bulanan, yang ketiga merancang catatan terkait pelanggaran, lalu menertibkan dan menjaga keamanan LPKA. Untuk tanggung jawabnya, yang pertama mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada komandan atau atasan, mengawasi kepatuhan anak binaan terhadap peraturan LPKA, mencatat kejadian dan perkembangan anak binaan, dan berkoordinasi dengan staf lain di LPKA. Bahan kerjanya dokumen bagian pengawasan, dokumen pegawai, dan kondisi lapangan LPKA. Alat kerjanya komputer, handphone, ATK, gembok, dan lampu emergensi. Untuk jabatan korelasinya kepada kepala subseksi administrasi pengawasan dan penegakan disiplin, itu hubungannya vertikal. Lalu kepala seksi pengawasan dan penegakan disiplin hubungannya vertikal dan seksi perawatan hubungannya horizontal. Ini untuk struktur organisasinya, untuk kondisi lingkungannya seperti ini, lalu kondisi resiko bahaya, tuntutan waktu, stres, dan gangguan tahunan. Untuk kondisi fisiknya, jenis kelamin laki-laki perempuan, umur minimal 120 tahun, tinggi badan 165, berat badan 65, postur badan proporsional, penampilan berpakaian rapi, upaya fisiknya duduk dalam waktu yang lama, berdiri dan jalan. Untuk keterampilan kerjanya, manajemen waktu yang baik, pengetahuan kerjanya menguasai komputer, pendidikan formal SMA, pelatihan kerjanya, pelatihan perangkat lunak, pengalaman kerjanya, pengalaman dalam administrasi. Untuk syarat psikologisnya, bakat dan minatnya ini sudah terpenuhi. Lalu temperamen kerjanya ada DCP, FIF, influencing, MVC, DPL, Repsen, PUS, STS, PFACH, SJC. Informasi jabatan pengelola pembinaan kepribadian dan unit kerjanya yaitu di bagian subseksi pendidikan. Ikhtisar jabatannya itu melakukan pembinaan pribadi anak didik melalui mental, sikap, dan juga perilaku. Untuk tugasnya itu memfasilitasi dan melaksanakan program latihan keterampilan. Sini bisa dibaca uraian tugas dan hasil kerjanya. Lalu ada wewenang dan tanggung jawabnya yaitu menetapkan rencana program keterampilan anak binaan dan tanggung jawabnya yaitu memastikan semua anak binaan mengikuti kegiatan yang teratur tersebut. Dapat dilihat juga tugas penyelenggara kalau ada bahan kerja di sini. Bahan kerjanya itu laporan perkembangan anak, data kegiatan dan juga jadwal kegiatan. Untuk perangkat yang digunakan yaitu komputer, handphone dan juga ATK. Di sini ada hubungan dan relasi jabatannya yaitu ada kepala seksi pembinaan, kepala seksi pengawasan dan penegakan disiplin, regu pengawas atau petugas jaga dan staf registrasi. Di sini struktur kerja organisasinya. Lalu untuk kondisi lingkungan kerjanya yaitu berada di luar ruangan dengan suhu dingin, udara sejuk, keadaan ruangan yang luas. Ya, kondisi lingkungan kerjanya yaitu berada di tempat kerja di luar ruangan, suhu dingin, udara sejuk, keadaan ruangan luas, dengan letak lingkungan fisik tinggi, lingkungan sosial yang ramai, dan penerangan yang terang serta suara yang ramai. Lalu untuk resiko bahayanya yaitu stres atau tekanan emosional, tuntutan waktu, dan juga keselamatan kerja. Syarat jabatannya yaitu untuk syarat fisiknya jenis kelaminnya bebas laki-laki atau perempuan, umurnya minimal 21 tahun dengan tinggi badan tidak ada syarat khusus. Oke, untuk selanjutnya di sini ada syarat jabatannya, dapat dibaca untuk syarat fisiknya.
Lalu untuk upaya fisik yang digunakan ada duduk dalam waktu lama, mobilitas cukup tinggi, dan juga berdiri dan berjalan. Di sini ada syarat kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini, dapat dibaca di sini. Lalu di sini juga ada syarat psikologis yang digunakan. Selanjutnya itu minat yang digunakan yaitu investigatif dan juga sosial. Untuk temperamen kerjanya ada DCP, Direction Control Planning, dan juga Type Conduct Active Continuously. Berikut informasi jabatan mengenai registrator permasyarakatan dengan unit kerja, subseksi penilaian dan pengklasifikasian. Ikhtisar jabatannya yaitu memberikan penilaian dan pengarahan untuk keperluan profiling. Berikut tugas pokok jabatan registrator permasyarakatan. Berikut juga ada wewenang dan tanggung jawab jabatan registrator permasyarakatan. Lalu ada bahan kerja dan perangkat alat kerja yang digunakan jabatan registrator permasyarakatan. Lalu ada hubungan kerja jabatan registrator permasyarakatan. Berikut juga ada struktur organisasi jabatan registrator permasyarakatan. Berikut kondisi lingkungan kerja jabatan registrator permasyarakatan. Berikut juga kondisi resiko bahaya jabatan registrator permasyarakatan. Berikut ada syarat jabatan registrator permasyarakatan. Ada syarat fisik, upaya fisik, syarat kompetensi, lalu ada syarat psikologis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.